Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriani dengan NIM 14014214444. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Soal yang pertama yaitu Anda sudah mempelajari materi-materi terkait bimbingan dan konseling. Kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah, pengertian, persamaan dan perbedaan bimbingan konseling, mengapa guru membimbing, yang kedua yaitu urgensi BK, kedudukan BK, 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal, keunikan dan keterkaitan tugas guru dalam konselor. Yang ketiga yaitu tujuan, fungsi, dan orientasi BK. Yang keempat, asas-asas dan prinsip-prinsip BK. Jawabannya yaitu latar belakang perlunya bimbingan konseling dapat berfungsi sebagai pemantau masalah-masalah siswa yang berkaitan tentang masalah kelainan tingkah laku dan adaptasi. Sulitnya salah satu siswa untuk bergaul dan cenderung mengasingkan diri dari teman-temannya memiliki akar permasalahan yang biasanya beruntun. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Guru merupakan salah satu pendukung unsur pelaksana pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksana layanan bimbingan pendidikan di sekolah. Dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Peserta didik tidak hanya memerlukan materi-materi pelajaran. Materi bimbingan konseling pun perlu karena pada dasarnya setiap kehidupan pasti ada masalah. Memang sebagian orang bisa mengatasi masalahnya sendiri, tetapi tidak sedikit juga orang yang memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi apabila peserta didik tetap dibiarkan memiliki masalah tanpa dibantu, bagaimana mungkin peserta didik tidak berkonsentrasi untuk memahami atau berpikir mengenai pelajarannya? Kalau ia masih punya beban pikiran yang lain, maka dari itu bimbingan dan konseling di sekolah sangatlah diperlukan. Selanjutnya yaitu pengertian bimbingan pada prinsipnya merupakan pemberian pertolongan atau bantuan. Bimbingan merupakan suatu tuntunan, artinya bahwa dalam memberikan bimbingan, bila keadaan menuntut, kewajiban dari pembimbing untuk memberikan bimbingan secara aktif, yaitu dengan memberikan arah kepada yang dibimbingnya. Selanjutnya, konseling. Hal yang pokok dalam proses konseling adalah pemecahan masalah. Artinya bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah melalui wawancara dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang tengah dihadapi untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Selanjutnya, persamaan bimbingan dan konseling. Sama-sama merupakan suatu proses bantuan kepada individu dalam memecahkan sebuah masalah, hanya saja bimbingan menitik beratkan kepada masalah yang relatif ringan, sementara konseling menitik beratkan kepada masalah yang relatif berat. Selanjutnya yaitu perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan diadakan untuk tujuan membantu setiap orang mengenal dirinya sendiri, sedangkan konseling adalah pertemuan secara langsung kepada orang yang akan diberi bantuan untuk menyesuaikan dirinya secara efektif dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan sekitarnya. Guru membimbing. Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaiannya itu, ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Urgensi BK. Bimbingan konseling di SD diperlukan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga akan membantu guru kelas dalam memberikan bimbingan dan pelayanan bagi siswa sekolah dasar
agar layanan bimbingan dan konseling lebih maksimal lagi. Kedudukan bimbingan konseling. Bimbingan konseling memang memiliki peran dan kedudukan yang penting bagi peserta didik. Peran bimbingan dan konseling itu sangat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Karena bimbingan dan konseling ini bisa membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi di dunia pendidikan. Peran guru sebagai seorang konselor, yaitu mengawasi tingkah laku dan kegiatannya, memperhatikan sifat-sifatnya, memahami kebutuhan dan minatnya. Guru sebagai konselor mesti mengetahui dan memahami masalah-masalah yang dialami peserta didik, memahami titik kelemahan dan kekuatannya, kemudian mencarikan jalan keluar dari permasalahan muridnya. Tujuan bimbingan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu para peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya dengan optimal sebagai pribadi, sosial, dan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Fungsi BK di sekolah antara lain adalah sebagai berikut. Pemahaman, membantu peserta didik untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Orientasi BK yaitu titik berat pandangan atau pusat perhatian konselor terhadap kliennya. Berikut beberapa jenis orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi perorangan bimbingan dan konseling menghendaki agar konselor menitik beratkan pandangan pada siswa secara optimal. Selanjutnya yaitu asas-asas BK. Asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenomartifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan asas tuturi handayani. Kemudian ada prinsip-prinsip BK, yaitu bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Bimbingan hendaknya berfokus pada individu yang dibimbing. Bimbingan harus luas dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. Soal yang kedua yaitu, Anda tentu pernah membantu orang lain. Kemukakan bantuan-bantuan apa saja yang pernah Anda berikan pada orang atau individu lain. Apakah bantuan yang Anda berikan bisa dimasukkan sebagai kegiatan membimbing? Beri alasannya. Jawaban saya yaitu, ketika saya di pondok, saya pernah membantu teman saya dalam menyimakkan hafalannya. Ketika teman saya salah dalam hafalannya, saya menuntun dia untuk mengingatkan hafalannya. Dan soal yang terakhir yaitu, Anda bukan calon guru BK, melainkan calon guru SD atau calon guru bidang studi di sekolah menengah. Namun, pengetahuan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling adalah suatu hal yang penting. Pengetahuan antara lain tentang tujuan BK, fungsi BK, orientasi BK, dan asas-asas BK dapat diterapkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik. Coba beri gambaran terkait penerapan tersebut. Jawaban saya yaitu, guru kelas juga membimbing, mengingatkan, memberi nasihat, dan memberikan motivasi kepada siswa. Memberikan penanaman konsep demokrasi, mengembangkan pemahaman diri melalui kehidupan siswa. Selain itu, guru juga melakukan pembiasaan nilai-nilai akhlak kepada siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.